Perkenalkan, kami dari kelompok 1. Kami akan bahas materi tentang kesetaraan gender. Anggota kami ada Sul Akbar Panggabean, Dewi Nurul Hamidah, Jeremy Amanda Putra Tarihoran, dan Natif Ova Ramdhanta Wangsa Aryana. Untuk materi selanjutnya akan dibawakan oleh Sul Akbar. Oke, jadi sebelum kita mulai ke pembahasan tentang kesetaraan gender, kita akan mulai terlebih dahulu dengan pertanyaan apa itu gender. Jadi di sini menurut WHO, gender adalah sifat perempuan dan laki-laki seperti norma, peran dan hubungan antara kelompok pria dan wanita yang dikonstruksi secara sosial. Jadi di sini gender ini merupakan sifat dari perempuan atau laki-laki yang terbentuk itu sesuai dengan adat ataupun budaya ataupun tempat dari pria ataupun laki-laki tersebut. Kemudian jadi gender itu sama saja dengan seks. Jawabannya adalah tidak. Tentu saja tidak, itu adalah dua hal yang berbeda. Jadi gender adalah karakteristik pria dan wanita yang terbentuk dalam masyarakat. Sementara itu, seks atau jenis kelamin adalah perbedaan biologis antara pria dan wanita. Perbedaan biologis tersebut dapat dilihat dari alat kelamin serta perbedaan genetik. Sama seperti penjelasan pada WHO tadi, gender itu lebih cenderung ke sifat ataupun karakteristik dari seseorang, baik itu dia laki-laki maupun perempuan. Sementara seks itu merupakan tanda biologis ataupun ciri biologis yang dapat membedakan apakah orang tersebut adalah perempuan ataupun laki-laki. Jadi setelah kita memahami tentang apa itu gender, kemudian ada muncul namanya itu apa itu kesetaraan gender. Jadi di sini kesetaraan gender merupakan kesamaan kondisi bagi laki-laki dan perempuan untuk memperoleh kesempatan serta hak-haknya sebagai manusia agar mampu berperan dan berpartisipasi dalam kegiatan politik, hukum, ekonomi, sosial budaya, pendidikan serta pertahanan dan keamanan nasional. Jadi maksud dari kesetaraan gender di sini adalah di mana pria dan wanita itu memiliki hak yang sama dalam kehidupan sosial, baik itu dalam pekerjaan, baik itu dalam kehidupan sosial lainnya. Jadi tidak ada namanya itu berat sebelah antara pria maupun wanita. Jadi yang dituntut sama dengan kesetaraan gender ini adalah tidak adanya batasan jenis kelamin dalam hal-hal seperti pekerjaan, pendidikan, kemudian serta kegiatan sosial lainnya. Kemudian kita sambung tentang pro dan kontra dari kesetaraan gender tersebut. Yang pertama itu dari pihak yang pro. Menurut mereka, kesetaraan gender memang harus dicapai dan diskriminasi gender haruslah dihilangkan. Karena baik wanita ataupun pria mempunyai hak asasi manusia dan peluang yang sama dalam hidup maupun kerja. Itu pihak yang pro. Kemudian dari ada pihak kontra, mereka mengatakan bahwa yang mereka lakukan ini, yang pihak pro lakukan ini bukanlah diskriminasi gender, melainkan menghargai orang tersebut sebagai wanita, karena pihak pro yang kebanyakan pihak pro itu merupakan pihak dari wanita yang mana mereka selalu merasa didiskriminasi. Jadi di sini menurut pihak kontra, jika memang para wanita tersebut ingin kesetaraan gender, maka mereka itu juga harus siap kehilangan kelebihan yang mereka miliki, seperti di mana para pria itu menganggap wanita adalah pihak yang harus dilindungi dan semua pekerjaan kerja juga harus siap dilakukan oleh wanita. Jadi ada pro dan ada kontra, di mana yang pro ini merasa mereka itu terdiskriminasi karena kebanyakan pihak yang pro itu adalah dari pihak wanita. Jadi mereka itu merasa kalau mereka itu terdiskriminasi seperti dalam bidang pekerjaan ataupun dalam hal lainnya. Namun di sini ada pihak kontranya mengatakan kalau yang mereka alami itu bukanlah diskriminasi, melainkan wanita itu dihargai ya, karena mereka kan wanita pasti ada ya batasan-batasan sosialnya seperti wanita
tidak bisa melakukan ini, tidak bisa melakukan itu. Jadi selalu ada pro dan kontranya yang sampai sekarang pun masih terus berlanjut, pro dan kontra dari kesetaraan gender tersebut. Kemudian bagaimana kesetaraan gender di Indonesia akan dijelaskan oleh teman saya. Bagaimana perbedaan gender di Indonesia? Perbedaan gender terkadang dapat menimbulkan suatu ketidakadilan terhadap kaum laki-laki dan terutamanya kaum perempuan. Ketidakadilan gender ini dapat termanifestasi dalam berbagai bentuk ketidakadilan. Di antaranya yaitu marginalisasi perempuan, subordinasi, pandangan stereotip, dan beban ganda. Marginalisasi perempuan. Salah satu bentuk ketidakadilan terhadap gender yaitu marginalisasi perempuan. Marginalisasi perempuan atau penyingkiran kerap terjadi di lingkungan sekitar. Di antara contohnya yaitu banyaknya pekerja perempuan yang tersingkir akibat program pembangunan. Dengan hal ini, banyak sekali kaum pria yang beranggapan bahwa perempuan hanya mempunyai tugas di sekitar rumah saja. Selanjutnya, ketidakadilan gender di Indonesia yang kedua termanifestasi dalam bentuk subordinasi. Apa itu subordinasi? Subordinasi adalah pandangan atau anggapan seseorang yang meyakini bahwa suatu jenis kelamin lebih utama atau lebih penting dibandingkan jenis kelamin lainnya. Hal tersebut sama saja tidak memberikan kesempatan bagi wanita untuk mengapresiasikan pikirannya atau ide-idenya. Salah satu contohnya adalah kebanyakan lelaki menganggap bahwa dirinya lebih berkuasa dibandingkan perempuan. Yang ketiga, pandangan stereotip. Apa itu pandangan stereotip? Pandangan stereotip yaitu citra baku tentang suatu kelompok atau individu yang tidak sesuai dengan kenyataan yang ada. Hal tersebutlah yang seringnya menimbulkan ketidakadilan. Salah satu contoh pandangan stereotip pada permasalahan gender yaitu jika seorang laki-laki marah, ia dianggap pemberani atau tegas. Namun, jika seorang perempuan marah, ia dianggap emosional atau tidak dapat menahan diri. Ketidakadilan yang terakhir yaitu beban ganda. Apa itu beban ganda? Beban ganda yaitu suatu beban yang diterima oleh salah satu jenis kelamin secara berlebihan. Pada umumnya, pekerjaan rumah tangga dilakukan oleh laki-laki dan sebagian lagi perempuan. Namun, berbagai observasi menunjukkan bahwa perempuan mengerjakan hampir 90% pekerjaan rumah. Padahal, beberapa dari mereka juga masih melakukan pekerjaan di luar rumah. Nah, kesetaraan gender yang terjadi dalam dunia pendidikan akan dijelaskan oleh rekan saya, Jeremy. Selanjutnya, kesetaraan gender di dunia pendidikan di Indonesia. Perempuan sesungguhnya membutuhkan pendidikan sama seperti halnya dengan laki-laki. Akan tidak jelas apabila dilihat dari sejarah masa lalu saat Indonesia masih dijajah. Para penjajah kurang menghargai kaum perempuan. Mereka berlaku sewenang-wenang, sesuka hati terhadap kaum perempuan di Indonesia. Peristiwa ini menggambarkan bahwa kesetaraan gender sama sekali belum ditegakkan. Namun saat ini pemerintahan telah berupaya untuk menegakkan kesetaraan gender. Hal ini terbukti dengan adanya program pemerataan pendidikan di seluruh Indonesia. Dengan hal ini banyak sekali generasi penerus bangsa yang merupakan calon pembangunan negara mendapatkan kesempatan yang sama dalam mengayam pendidikan. Terlihat bahwa pada saat sekarang kaum perempuan pun banyak yang bersekolah hingga ke tingkat tinggi. Selain hak untuk mendapatkan pendidikan, di negara Indonesia sebenarnya telah menerapkan kesetaraan gender dalam tatanan organisasi, dari mulai organisasi yang kecil hingga pemerintahan. Kesimpulan dari presentasi kami ini, untuk mewujudkan cita-cita demokrasi, suatu negara harus mampu untuk menegakkan kesetaraan gender. Gender sering disamakan pengertiannya dengan jenis kelamin. Padahal jenis kelamin merupakan perbedaan biologis antara fisik laki-laki dengan fisik perempuan yang dibawa sejak ia dilahirkan. Sedangkan gender merupakan perbedaan jenis kelamin yang diciptakan oleh sosial budaya. Kesetaraan gender berguna untuk memberikan kesempatan setiap orang mengapresiasikan hal-hal yang terjadi di sekitarnya. Oke, sekian dari presentasi kelompok 1. Terima kasih.